Kenapa pendidikan kita hari-hari ini makin kompetitif, tapi tidak makin adil? Pendidikan kita makin terlihat maju, tapi kenapa kesenjangan semakin besar? Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia dalam ranking PISA itu terus berada di ranking bawah, dan ini bukan kebetulan. Kita bilang ingin pendidikan merdeka, tapi setiap tahun kita tunggu ranking dari PISA, kita bandingkan skor, dan juga kita kejar posisi global. Sudah sebanyak 10 kali, kurang lebih, Indonesia mengalami perubahan besar dalam kurikulumnya. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang kita kejar? PISA terlihat seperti alat ukur biasa, tapi penelitian menunjukkan bahwa PISA punya peran besar dalam menentukan arah kebijakan pendidikan global dan juga nasional. Dan ini bekerja secara halus, tidak ada paksaan, tidak ada aturan wajib, tapi setiap negara-negara mulai menyesuaikan kurikulum, mengejar standar global, bahkan mengikuti logika yang sama. India yang disebut soft governance, sistem yang mempengaruhi tanpa terlihat memaksa. Masalahnya, logika ini tidak netral. PISA sendiri itu dirancang oleh OECD, di mana ini adalah lembaga internasional dari Eropa yang mengukur manusia dari standar kompetensi. Dan hari ini pendidikan semakin dilihat sebagai investasi ekonomi, produksi skill tenaga kerja, bahkan peningkatan daya saing global. Ini yang disebut sebagai human capital theory dan mendominasi kebijakan pendidikan di dunia. Manusia dinilai hanya dari kompetensinya, bukan dari konteks hidupnya. Masalahnya makin besar di negara seperti Indonesia, karena kita tidak mulai dari kondisi yang sama. Dan yang kedua, akses pendidikan juga tidak merata. Bahkan kondisi sosial juga sangat berbeda, sosial budaya. Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan sosial sangat mempengaruhi hasil belajar dan memperlebar ketimpangan pendidikan. Dan di Indonesia Timur khususnya seperti NTT, Maluku, Papua, dan sebagainya, ketimpangan ini menciptakan ketimpangan yang sangat berlapis atau compounding. Akses sekolah lebih rendah, infrastruktur juga terbatas, bahkan kemiskinan juga tinggi. Misalnya di Papua, kemiskinan berkorelasi kuat dengan rendahnya prestasi belajar dan drop out. Di Maluku, keterbatasan akses dan sumber daya memperlebar ketimpangan kualitas pendidikan. Ini bukan sekedar tertinggal, tapi ditekan oleh sistem yang tidak mempertimbangkan konteks. Jadi yang terjadi bukan sekedar ketimpangan yang sudah ada ditambah dengan tekanan global dan juga bahkan diperkuat oleh sistem. It becomes compounding inequality. Dan di titik ini kita harus jujur, apakah pendidikan kita benar-benar merdeka atau hanya mengikuti standar global tanpa mempertanyakan konteks lokal. Kalau sistem yang kita kejar tidak adil untuk semua, ini bukan kemajuan, itu bentuk lain dari symbolic violence atau kekerasan simbolik yang berbentuk ketimpangan.